Itu kunci utama agar tulisan teman-teman mudah dipahami dan bahasa teman-teman bisa mengalir. Kenapa bisa mengalir dengan cara seperti itu? Karena teman-teman tidak menganggap pembaca teman-teman itu orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Dedetang S Channel. Teman-teman, kemarin kita membahas tentang 7 jenis tulisan yang disukai oleh pembaca dan juga search engine. Kemudian beberapa teman-teman ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya agar kita menulis itu bisa mudah ya. Selain mudah menulis juga enak untuk dibacanya. Jadi selain mudah dideteksi oleh Google atau mesin pencari lainnya, ketika orang membaca tulisan kita itu nyaman. Di sini sebenarnya cukup dua kunci utama saja teman-teman. Kunci yang pertama adalah dari awal teman-teman saya sarankan agar teman-teman menggunakan atau membuat blog dengan niche yang benar-benar teman-teman kuasai. Tujuannya apa teman-teman? Tujuan utamanya tentu saja agar nanti teman-teman bisa menulis artikel yang memang dikuasai. Karena ketika kita membahas sesuatu yang kita kuasai tentu akan sangat mudah. Tetapi kalau kita menulis, berbicara, atau hal lainnya yang memang tidak kita kuasai, tentu itu akan sulit teman-teman. Maka atas dasar itu sangat disarankan teman-teman ketika hendak menulis, carilah topik yang memang teman-teman menguasainya. Kemudian yang kedua teman-teman, caranya adalah ketika teman-teman menulis, anggaplah teman-teman sedang bercerita kepada teman yang begitu sangat akrab dengan teman-teman. Teman-teman tentu sering bercerita ya kepada teman yang begitu akrab dalam keseharian. Biasanya kalau teman-teman cerita kepada teman itu kita lepas, kita enjoy menceritakannya sehingga tak terasa teman-teman. Sudah berjam-jam teman-teman ternyata mengobrol dengan teman karib atau sahabat teman-teman itu. Inilah kunci utamanya. Jadi teman-teman ketika mau menulis artikel di blog ataupun di MS Word, Notepad dan lain sebagainya sebagai bahan nanti untuk dipindahkan ke blog, silahkan teman-teman anggaplah sedang bercerita dengan sahabat teman-teman. Jadi bahasanya akan mengalir. Terus teman-teman jangan menggunakan bahasa yang tinggi. Karena pembaca blog itu lintas usia, lintas pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi usahakan ketika orang membaca tulisan teman-teman, semua orang bisa memahami apa yang teman-teman sampaikan. Jadi jangan membuat tulisan yang berat, terutama dari segi bahasa. Misalkan agar terlihat keren teman-teman menggunakan istilah-istilah dari bahasa Inggris atau istilah-istilah asing lainnya yang memang mungkin familiar bagi teman-teman, tapi ternyata bagi pembaca blog teman-teman itu adalah hal asing. Jadi selain mereka tidak paham, mereka juga nanti tidak nyaman. Mereka menganggap ini bukan blog yang tepat untuk mereka. Tapi sebaliknya ketika teman-teman menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, maka ketika orang berkunjung ke blog teman-teman, membaca artikel teman-teman, semua orang akan paham, semua orang akan merasa nyaman. Jadi anggap saja teman-teman menulis artikel itu untuk orang yang ada di bawah teman-teman. Dalam arti anggap pembaca itu tidak mengerti apa-apa. Karena kalau teman-teman menganggap pembaca itu mengerti, paham dengan informasi yang teman-teman sampaikan, maka biasanya bahasanya juga akan kaku. Karena namanya manusia teman-teman ya, pasti ada yang paham ada yang tidak, itu pasti. Maka atas dasar itu gunakanlah bahasa yang memang dipahami gitu loh ya oleh siapa saja. Contohnya misalkan teman-teman membahas yang ringan, misalkan tentang pelajaran sekolah, penjumlahan misalkan. Ya mungkin bagi teman-teman itu hal yang mudah. Tapi bagi mereka atau anak-anak yang belum memahaminya, itu informasi yang sangat bermanfaat. Karena manusia itu kan usianya beda-beda. Pengguna internet sekarang itu banyak loh anak-anak juga. Jadi usahakan kita membuat artikel memang ada targetnya. Dalam arti targetnya sesuai niche yang kita bidik. Misalkan niche-nya tentang teknologi, ya berarti kita membahas tentang teknologi. Tetapi ketika orang membaca artikel kita, tidak ada jaminan bahwa pembacanya adalah orang dewasa. Atau orang yang misalkan pendidikan tinggi, tidak ada jaminan. Bisa saja mereka yang membaca artikel kita adalah anak-anak mungkin yang baru lulus SD, anak-anak yang mungkin sekarang berada di tingkat SMP, SMA. Nah, tentunya dengan begitu kita harus membuat bahasa dan tulisan yang bisa dipahami oleh mereka. Ketika anak-anak SMA, SMP bisa memahami tulisan kita, apalagi
setingkat sarjana dan seterusnya, tentu akan lebih mudah dipahami. Tapi sebaliknya kalau misalkan teman-teman membuat artikel atau tulisan yang hanya dipahami oleh orang yang berpendidikan tinggi, misalkan S1, S2 dan seterusnya, otomatis ketika pembaca yang mengunjungi blog teman-teman mereka sekarang misalnya baru berada di tingkat SMP atau SMA, mereka akan kesulitan, mereka akan tidak memahami isi dari tulisan teman-teman. Atas dasar itu, coba hindari tujuan-tujuan membuat artikel, misalkan, saya akan membuat artikel dengan bahasa-bahasa yang berat atau istilah-istilah yang berat agar blognya terlihat keren, agar blognya terlihat profesional. Sebenarnya profesionalitas itu tidak diukur dari teman-teman menggunakan istilah-istilah asing atau kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh orang lain. Justru blog tulisan yang berkualitas adalah tulisan yang bisa dipahami oleh semua orang ketika mereka membaca. Itu kunci utama agar tulisan teman-teman mudah dipahami dan bahasa teman-teman bisa mengalir. Kenapa bisa mengalir dengan cara seperti itu? Karena teman-teman tidak menganggap pembaca teman-teman itu orang yang sangat ahli dalam bidang tertentu. Sehingga teman-teman sangat berusaha keras untuk terlihat lebih, untuk terlihat keren. Nah, itu akhirnya membuat teman-teman tidak menjadi diri sendiri. Padahal untuk menjadi tulisan mengalir, itu teman-teman harus menjadi diri sendiri. Harus menulis benar-benar dari hati. Ingat teman-teman, apapun yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati, termasuk tulisan. Makanya ketika menulis, jadilah diri sendiri. Ya. Jangan ingin terlihat keren, jangan ingin terlihat profesional, jangan ingin terlihat ahli. Semua itu akan diraih oleh ketika orang yang merasakan tulisan kita, orang yang menilai tulisan kita. Tulisan kita menarik, tulisan kita mudah dipahami, tulisan kita bermanfaat, tulisan kita lengkap, informasinya berbobot. Nah, maka dengan sendirinya kita akan dikatakan ahli oleh pembaca. Jadi, pengertian ahli, pengertian profesional sejatinya bukan dari kita, tapi dari orang-orang yang melihat tulisan kita dan mereka mengakui bahwa tulisan kita itu memang benar-benar bermanfaat, ditulis oleh orang yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Nah, dengan begitu teman-teman, blog teman-teman itu akan mudah untuk mendatangkan pembaca. Terpenting bukan cuma pembaca saja, pembaca setia. Mereka akan hafal nama blog teman-teman, sehingga ketika membutuhkan informasi, mereka akan mengunjungi blog teman-teman. Bahkan ketika tidak membutuhkan informasi pun, karena mereka merasa bahwa blog teman-teman itu sangat bermanfaat, sesuai dengan diri mereka. Mereka merasa sangat nyaman, mereka merasa sangat dekat dengan blog teman-teman. Mereka tidak mau ketinggalan informasi terbaru dari blog teman-teman. Nah, makanya bersahabatlah, jadilah sahabat dari para pembaca. Bagaimana caranya? Dengan teman-teman menganggap ketika menulis itu sedang bercerita kepada sahabat teman-teman sendiri. Mengalir begitu saja. Kemudian teman-teman ketika hendak menulis, kita anggap saja bahwa pembaca itu tidak mengerti apa-apa dengan informasi yang akan kita sampaikan. Dengan begitu, kita percaya diri saat menulis. Jadi dengan rasa percaya diri itulah tulisan kita akan berbobot. Tulisan kita akan penuh manfaat. Karena sejatinya memang ketika pengguna internet mencari informasi di internet, mereka membutuhkan informasi tersebut. Karena mereka tidak tahu, karena mereka belum begitu paham. Nah, tugas kita adalah memberikan penjelasan secara rinci. Ya, jadi ada orang yang benar-benar tidak paham, ada orang yang sedikit paham, atau memang ada orang yang butuh diingatkan kembali. Nah, jadi tidak usah minder. Anggap saja teman-teman sangat ahli dalam bidang tersebut sehingga tulisannya nanti berbobot, penuh percaya diri, ya, sehingga mudah dipahami dan pembaca akan nyaman. Tapi kalau kita tidak percaya diri, kitanya saja tidak percaya diri, ya otomatis ketika dibaca ya orang jadi ragu. Tapi kalau kita percaya diri saat menulis, maka ketika dibaca pun orang yakin dengan tulisan kita. Itulah teman-teman. Jadi cara agar teman-teman tulisannya bisa mengalir, tulisannya enak dibaca, yang paling utama teman-teman menulislah seperti teman-teman sedang bercerita kepada sahabat teman-teman sendiri. Jadi ada beberapa kunci ya teman-teman agar tulisan teman-teman itu mudah dipahami, terus bisa mengalir seperti air. Yaitu yang pertama tadi, teman-teman itu menulislah memang yang benar-benar teman-teman kuasai. Jadi informasi tersebut benar-benar teman-teman kuasai. Yang kedua, teman-teman menulislah
seperti teman-teman sedang bercerita kepada sahabat dekat teman-teman, sehingga bahasanya mengalir. Sehingga tidak terasa teman-teman sudah menulis banyak. Jadi jangan heran teman-teman, kok blog ada yang tulisannya banyak sekali ya? Itu karena mereka berbicara dengan bercerita, menggunakan hati. Jadi bahasanya mengalir, enak. Yang ketiga teman-teman, anggaplah teman-teman sangat ahli di bidang tersebut dan pembaca tidak tahu apa-apa, sehingga teman-teman menjadi percaya diri. Nah, akhirnya tulisan teman-teman itu sangat meyakinkan, berbobot, sehingga blog teman-teman sangat disukai oleh pembaca. Itulah teman-teman ulasan singkat mengenai bagaimana sih caranya agar kita itu menulisnya mudah, agar kita itu menulisnya bisa mengalir, bisa banyak, terus enak ketika dibaca. Semoga bermanfaat. Pantau terus di Tatang S Channel. Pastikan nih teman-teman sudah klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya, dan tekan tanda lonceng. Jadi ketika saya membuat konten baru, teman-teman dapat notifikasi. Nah, insya Allah ke depan saya akan membahas lebih rinci mengenai blog, terutama di masalah SEO. Kenapa saya ingin membahas lebih rinci di masalah SEO? Karena salah satu kunci utama kesuksesan blog adalah di teknik SEO. Ya, karena tak bosan-bosan saya mengingatkan, ketika kita menulis di internet, maka selain enak dibaca oleh pengunjung, juga harus memenuhi kaidah SEO, Search Engine Optimasi, agar nanti ketika orang mengetikkan kata kunci, tulisan kita bisa muncul di halaman utama pencarian. Itu tujuan utamanya. Dengan begitu maka tentunya tulisan kita akan dibaca banyak orang. Nanti kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai teknik-teknik SEO. Bagaimana caranya agar tulisan kita bisa banyak yang ada di halaman utama pencarian. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.